hambamu. Pujilah nama-Nya yang kudus. Hai segenap hatiku, pujilah Tuhan dengan rebana, pujilah Tuhan dengan tari-tarian. Kita setiap hari boleh melihat kasih daripada Tuhan, dan setiap hari kita boleh merasakan dan melihat kuasanya Tuhan. Bahkan mujizat Tuhan terjadi setiap hari. Mari kita rasakan.
Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Semuanya baik bagimu Tuhan, karena Engkau yang memberi satu tuntunan. Tiang awan, tiang apimu yang selalu memberi satukan kami ketenangan dan keteduhan. Bela firman, bela hikmat perkataan daripadamu ada di atas hambamu. Dan setiap orang yang melihat dan mendengar pasti mengalami sesuatu hal yang ilahi daripadamu. Dalam nama Bapa Yahweh, mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Selamat ketemu lagi ya. Memang ini hari yang spesial ya. Sampai ada main tamborin, udah seperti kayak kita ada di Holy Land ya. Makanya satu hal kerinduan bagi setiap kita ya. Katakan di hadapan Tuhan, semua baik, semua baik. Apa yang Tuhan perbuat dalam diri kita, ya dan amin. Ya. Bagaimana firman pada hari ini bicara tentang Yesus gembala yang baik. Kalau Yesus menjadi gembala yang baik, buat apa ada pertengkaran? Buat apa kita mengalami ketakutan dan kepedihan? Kalau Yesus menjadi satu gembala yang baik bagi hidup kita, kita punya karakter adalah yang mempunyai satu hal, kebenaran dalam setiap apapun kehidupan kita secara pribadi. Ya, makanya di sini dikatakan Tuhan Yesus adalah gembala yang baik bagi kepunyaannya. Berarti kita ini kepunyaan Tuhan. Jadi kita masih dibela, masih diperhatikan, masih diperduli, masih disayang Tuhan. Makanya ibarat domba-domba ya, di setiap kita digembalakan dengan perhatian yang khusus daripada Tuhan.
Contoh, kita tidak bicara tentang yang besar ya. Kita bicara tentang gembala yang baik dalam satu rumah tangga, yaitu ayah kita, papi atau bapak kita ya. Bagaimana papi dalam memimpin kehidupan rumah tangganya harus benar-benar punya satu integritas yang berbeda seperti yang lainnya. Kalau papi ini bisa menjadi satu teladan, contoh buat anaknya ya. Anak itu akan juga menggenerasikan yang terbaik dari papinya, dan pasti anak itu akan bangga kepada papinya. Makanya dia bilang gini, ada perkataan, aku nanti kalau sudah besar mau seperti papi. Nah, ya toh? Sama, kita sebagai anak Tuhan, setiap kita pasti menghadap ke pencipta langit dan bumi. Ada yang bilang Papa, ada yang bilang Yahweh, ada yang bilang Adonai, ya toh? Ada yang bilang apa? Sahabat. Nah, bagaimana di sini kita lihat Mazmur 23 ayat 1 dan 6 ya. Firman Tuhan katakan begini, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Gembala yang baik adalah menjadi satu hal teladan. Makanya dibilang apa? Seumur hidupku. Nah ini dia. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan adalah rumah yang teduh. Rumah Tuhan adalah tempat kita berkasih-kasihan. Sama seperti rumah dalam dunia ini. Kalau rumah itu panas, pasti gak ada satu sukacita dalam rumah itu. Pasti punya paradigma pemikiran yang masing-masing, ya. Makanya di sini juga dikatakan apa? Jangan sampai rumah kita menjadi satu kita punya pulang kerinduan. Contoh, ya, saya kelahiran Jakarta. Walaupun saya keliling kemana-kemana, tetap saya pasti rindu kota saya Jakarta. Begitu pula orang yang kelahiran Jawa Tengah, keliling kemana-mana tetap, ya toh, pingin apa? Kota Jawa Tengah. Ciri khasnya apa? Mie Jowo. Ya toh? Kalau tempe tahu semuanya umum, tapi mie Jowo, ya benar ada di Jawa Tengah, ya. Makanya sama seperti Tuhan ingin punya satu hal, ada berkasih-kasihan, ya kan? Karena apa? Dia menjadi satu gembala. Daud memiliki latar belakang seorang gembala, ya kan? Kalau tadi lagunya apa nih? Tuhan adalah gembalaku. Terus akan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di ladang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan adalah gembala kita. Kita tidak akan kekurangan. Karena apa? Gembala yang baik, Bapa yang baik menyediakan. Bapa yang baik tahu akan kerinduan anaknya.
biasanya sebelum diucap sudah ada kerinduan Bapa Yahweh bagi setiap kehidupan kita. Oh, pasti misalkan Lasma sukanya ini, aku mau kasih. Nah, ya toh. Jadi kadang kita tidak mengerti cara Tuhan. Kita mau makan bakmi misalkan, tiba-tiba kan ada telepon, ada di mana? Aku mau ngajak makan bakmi. Dalam hati gini, tahu aja. Tadi saya ingin makan bakmi, ya. Tuhan menyediakan hidangan bagiku. Ayat yang kelima, ya. Bahkan di sini dikatakan apa? Mengurapi kepalaku dengan minyak. Nah itu dia. Berarti kan sesuatu hal urapan, ya kan? Pialaku penuh melimpah. Piala adalah satu hal kebanggaan. Kalau orang juara matematika pasti dapat hadiah dong. Ya dong? Ada yang piala, ya dong? Ada yang sertifikat atau yang gimana pun. Makanya perkenanan kita di hadapan Tuhan adalah membuktikan piala. Nah ini dia, ya. Makanya di waktu nanti penghakiman, di waktu kita di rapture Tuhan, kelihatan kok piala itu tentang mahkota kita masing-masing. Seberapa banyak yang ada di atas kepala kita. Tadi kita ditamburin, ya. Gak biasanya kan pakai bando. Karena tadi dia bilang apa? Tidak sembarangan kita menari, Bu. Siapa tadi namanya? Maria. Apa? Karena di kitab Maria itu dibilang Maria. Cara berpenampilan. Jadi saya baru ngerti karena saya baru tamburin. Penari tamburin tidak boleh dengan lengan pendek begini. Mesti lengan panjang, katanya apa? Nggak boleh kelihatan ketiak. Ya kalau ketiaknya nggak ada, kalau ketiaknya ada, udah gitu panjang lagi. Wah, ya dong. Sama seperti kita sebagai pembicara, ada kriteria untuk penampilan. Nah hari ini sebagai domba-domba daripada Tuhan, Tuhan coba mau lihat, gitu kan? Penampilanmu nih gimana? Kurang bahan atau kelebihan bahan? Nah ini dia, ya. Karena Tuhan bilang, aku tahu, ya. Makanya supaya minyak itu selalu di atas hidup kita, itu tadi bangun kehidupan mesbah doa. Bangun satu hal kesukaan di dalam Tuhan. Di dalam apa? Kebajikan, kemurahan. Nah ini dia. Kalau orang punya kebajikan dan kemurahan, ya, ada perkenanan Tuhan. Dibilang apa? Seumur hidupnya berkat itu akan datang dalam hidupnya. Bukannya merampas orang, bukannya bohongin orang. Kebohongan ditutupin, lama-lama akan ketahuan. Jangan coba-coba main dengan orang yang penuh dengan pengurapan. Ya. Ini belajar. Kita melihat Tuhan mengerti betul bagaimana kita sebagai anaknya. Kamu dipanggil terima keselamatan, tapi kamu dipanggil kan nggak mau terima keselamatan. Ya udah, tidak apa-apa, itu kan pilih masing-masing. Pertumbuhan di dalam Tuhan kembali pribadi kita, bukan ngendol dengan siapapun. Makanya Daud adalah penjaga domba-domba dari serangan pemangsa dengan tongkatnya. Begitu pula kehidupan kita. Pilih orang-orang yang mana yang benar-benar menopang kehidupan setiap kita. Contoh tadi ya, ada rekaman video, rekaman suara. Dia bilang apa? Lupakan kejadian-kejadian. Pilih orang-orang yang benar-benar tidak membawa kamu satu hal kelemahan. Karena jangan sampai kita terintimidasi dengan apapun dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah ini dia, ya. Jangan sampai ada satu mengganggu kita punya sikap dan mental. Makanya di sini dikatakan apa? Ya, di dalam kita mengikuti Tuhan, kita diajarkan tentang mengakui bagaimana Raja Daud menjadi raja. Ya, bahwa Raja Daud juga dikatakan, aku punya gembala. Punya apa ini? Oh sebelah, ya kan? Aku punya gembala. Bernama apa? Bapa Yahweh. Makanya waktu Daud dipromosikan oleh Tuhan, Daud punya satu hal perkenanan di hadapan Tuhan. Ya, makanya di sini juga dikatakan apa? Daud bisa menjaga, melindungi.
memproteksi dari segala apapun juga. Kalau mau dilihat, Daud kan orangnya perawakannya kecil, betul ya? Tapi kok lucu, bisa dia menaklukkan singa, betul ya? Dan penghuni yang ada di hutan. Coba posisi kita ada di hutan, berani nggak seperti Daud? Belum tentu ada ular lewat tadi udah teriak, ya? Apalagi saya orang takut akan cacing. Pasti kalau saya ketemu cacing, udah merinding dulu dan saya teriak. Lebih baik saya kelihatan ular daripada kelihatan cacing, ya. Jadi saya melihat bagaimana figur seorang Daud adalah figur seorang pengembala. Tidak gampang loh mengembalakan. Itu binatang. Tapi Daud bisa juga menggembalakan rakyatnya. Hari ini, seberapa kamu mengasihi orang-orang yang digembalakan? Itu satu hal. Perkenanan Tuhan ada di atasmu. Berapa hari yang lalu saya punya pelayanan, lagi nongkrong di kafe, ya. Ternyata di situ ada pelayanan yang dahsyat. Entah kenapa tamu saya telepon saya cuma ketawa. Saya nggak tahu kalau tamunya itu sebelahnya ada istrinya. Untuk perkataan saya perkataan yang baik. Saya cuma bilang begini sama istrinya, maaf ya Bu, nggak ada dusta antara saya dengan suamiku. Semuanya baik-baik. Tidak ada perselingkuhan dan tidak ada yang tidak Tuhan inginkan. Ibu ini cuma tertawa. Ya Bu, terima kasih. Karena kalau Tuhan tidak izinkan ketemu dengan ibu, suami saya nggak akan bertobat, katanya gitu. Tapi orang kadang mencibir ada di satu lokasi. Apalagi identitas kita ini seperti saksi Tuhan, kan gak gampang, ya. Tapi di tempat itu malam itu kita seperti bikin KKR, betul nggak nih? Ya toh? Lucunya apa? Saya nggak lihat tempat itu kafe. Saya peluk bapak ini, saya doakan dengan kasih Kristus. Tapi yang saya suka pengakuan bapak ini dibilang gini, jujur selama saya punya perjalanan, saya tidak pernah nangis katanya. Tapi waktu saya duduk, saya menatap wajah ibu, saya nggak kuat. Pas ibu peluk saya menangis. Ya, saya tahu. Makanya saya peluk kamu erat-erat. Tapi saya tahu itu yang harus ada dilepaskan dalam tubuhmu, karena itu melekat. Saya bilang begitu. Tapi saya bilang berdoa ke Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, biar kamu dituntaskan hidupmu, supaya apa? Kamu mendapatkan berkat secara yang dahsyat. Karena selama ini hidupmu nggak benar, makanya berkatmu terpotong-potong. Ya, makanya kan tadi apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di ladang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke arah yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun Tuhan katakan buat Leni Tan semalam hari ini, Leni jangan pernah takut dalam engkau mengambil satu sikap dan keputusan. Karena satu hal yang Tuhan tanamkan dalam kehidupanmu, Leni, yang ada di TikTok, harus punya keberanian. Karena integritas, kuasa pengurapan daripada Tuhan akan turun dalam hidupmu. Bahkan Tuhan akan bukakan dan singkapkan satu demi satu tentang apa yang akan Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupanmu. Engkau diberkati, engkau diurapi dalam nama Bapak Yahweh. Haleluya. Amin. Coba Bu, angka 7-nya dipencet, itu pasti ada pesan. Nah, angka 9-nya. Oke. Puralama shikaralama. Oh, anak ingin ketemu sama Ibu Lasma. Anak ingin ketemu dengan Ibu Lasma. Ada di mana? Israel. Oke, ada message
mindset dari TikTok. Kalau Ana mau ketemu saya ingin ketemu denganmu. Amin. Pray ya anak gue lihat di TikTok message kontak personnya apa, atau lihat di YouTube saya, nanti tim yang akan komunikasi dengan kamu. Ya kalau Tuhan izinkan kita berangkat ke Israel, kita ketemu di sana saja, ya. Karena kita bikin trip yang berbeda dengan tim Menara, oke? Konteks. Nah, jadi coba angkat Turun apa naik? Tuhan adalah gembalaku. Coba nyanyi lagi. Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Ya, terima kasih Om Lani. Operasinya berjalan dengan lancar. Sukses. Bapak Yahweh berkati. Amin. Hijau dia memimpinku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwa. Pipai. Oh ya, ini Pipai satu. Tuhan katakan malam hari ini, jangan engkau punya tawar hatimu. Engkau di bawah Tuhan satu hal ketetapan untuk kau berani mengambil satu langkah yang ke depan. Kejatuhanmu yang lalu tidak membuat kau lemah, tapi malam hari ini progres Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Engkau diberkati, engkau diurapi. Haleluya, amin. Yang di TikTok Naga Satu, Oh, masih ya. Tuhan katakan buat Naga Satu, berapa hari ini engkau sudah mendengar satu hal, ada satu hikmat Tuhan dalam hidupmu, tapi kau takut untuk bisa mengambil sikap dan keputusan. Tapi Tuhan katakan buat hidupmu malam hari ini, tetap miliki satu hal keyakinan, semua yang terbaik daripada Tuhan. Engkau akan alami satu hal, kemurahan yang daripada Tuhan. Haleluya, amin. Buat Unilim 70 yang di Facebook, Tuhan katakan malam hari ini, jangan pernah ada tuduhan dalam dirimu. Jangan katakan kau bersalah dalam segala apapun. Tapi yang Tuhan mau ajarkan, lihat dan pandang ke depan, seperti yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu. Setiap apa yang kamu lakukan yang ke depan, ada cara yang Tuhan berbeda. Bahkan satu case yang kamu tunggu sekian lama belum terjadi jawaban, aku akan terima satu hal, kemurahan dan kemudahan daripada Bapak Yahweh. Haleluya, amin. Oh, thank you Jesus, thank you Jesus. Mari lista lamarnya udah pernah doain. Yang ada di Zoom malam hari ini, buat Maria, Lisa, Elizabeth, walaupun ada wajahnya, Tuhan bilang begini, keberanian yang daripada Tuhan akan datang dalam hidupmu. Karena engkau Ibu Maria yang ada di Zoom, ada banyak ketakutan dan tawar hatimu. Tapi Spirit, kalau kau bisa bangkitkan kembali, seperti yang kamu katakan, aku mau lihat 8 hari ke depan apa yang akan terjadi. Kalau kau punya satu keyakinan, engkau akan mendapatkan seperti yang engkau rindukan. Kau diberkati dalam nama Bapa Yahweh. Haleluya, amin. Nah, bagaimana kita melihat, ya, Tuhan menjaga dan merawat. Yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Prinsipnya, kalau kita pegang Tuhan dalam hidup kita, yakini segala apapun yang kita lakukan, kita tidak pernah mengalami namanya kekurangan, ya. Bahkan di sini juga dikatakan Yesus gembala yang baik dan mau memberikan nyawanya bagi kita. Yohanes 10 ayat 11. Bagaimana juga Yesus gembala yang mengetahui apa yang kita butuhkan dan kita merawat kita di Filipi 4 ayatnya yang saya baca dulu ya. Yohanes 10 ayatnya yang
ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Apalagi di Filipi 4 ayat 19. Firman Tuhan juga katakan apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan mengetahui apa yang menjadi satu kebutuhan dan keperluan setiap kita. Yang kedua, Tuhan menuntun ke padang yang berumput hijau. Itu yang tadi ayat 2 dan ketiga. Bagaimana Tuhan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Ini di padang yang berumput hijau, tapi jangan di posisi panas, ya. Nanti yang ada apa? Kita kena apa? Panasnya matahari. Bedain tanah yang ada rumput dan gak ada rumput. Lebih enak yang ada rumput, lebih empuk, gitu kan? Berarti kan apa? Tuhan membaringkan di satu tempat, bahkan Tuhan membimbing kita ke tempat air yang tenang. Bahkan di sini juga dikatakan apa? Tuhan menyegarkan, berarti Tuhan memuaskan jiwa kita. Bahkan Tuhan adalah di jalan yang benar. Makanya anak Tuhan harus punya kebenaran. Karena apa? Kebenaran itu yang pasti menjadi motivasi kita. Ada berkat perkenanan Tuhan buat yang ke depan. Karena firman Tuhan katakan apa? Tuhan berkenan kepada orang yang diurapi. Makanya di sini juga dikatakan, ya toh, ayat yang ketiganya, Tuhan yang selalu menyertai. Pada poin yang ketiga, di ayat yang keempat, ya, bagaimana Tuhan yang selalu menyertai kita dalam kesesakan dan kesulitan. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan begini, Yesaya 41 ayat yang 10. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk menjadi dataran. Itu satu jaminan. Coba lihat Roma 8 ayat 31. Firman Tuhan katakan, Roma 8 ayatnya yang ke-31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Enggak ada, ya. Makanya Tuhan kasih kita apa? Gada dan tongkat. Lagunya kan ada kan? Yang menghibur aku. Karena apa? Tuhan memberikan rasa aman kepada anak-anaknya dari segala ancaman dan mengarahkan kita kepada jalan yang benar. Alkitab katakan apa? Orang merancangkan kejahatan dalam diri kita, tapi kalau tidak Tuhan izinkan, kejahatan itu tidak akan bisa. Itu dia. Pegang jaminan Tuhan dalam hidup kita. Ya dan amin. Karena bagi saya begini, ya, saya diperhadapkan dengan orang-orang yang punya spirit daripada dunia. Gak akan bisa ketemu dengan spirit kita yang daripada Tuhan. Seperti yang Bapak itu, yang saya lihat. Rekan saya bilang gini, Bu, ada yang ngikutin di belakangnya. Bukan juga mengikutin. Karena apa? Sudah melekat di badannya. Karena apa? Leluhurnya ada dalam tubuhnya. Percaya dan percaya di era begini masih ada. Tapi juga dia mengakui. Ada lagi tadi satu ibu kesaksian, ya, bagi saya lucu. Tadinya dia mau minta dilayani pentahiran, tiba-tiba dia batalkan. Karena apa? Pasti saya tahu dia tidak sadar akan dirinya. Tapi saya mau ngomong, tapi nggak enak. Dan saya yang lihat, bukan dia yang lihat. Tapi rekan saya juga sudah ngomong, kamu punya susu? Kayak gitu loh. Tapi dia bilang apa? Saya tidak punya susu. Jadi berapa hari yang lalu baru tadi tersingkap. Saya pernah hari itu ke satu tempat saya dimandikan. Nah ini dia, mandi 7 rupa. Pernah ngalamin dah? Air 7 sumur pernah mandi dah? Masih pernah lah ke Bali. Ayo angkat tangan, saya pernah ke Bali. Nggak pernah. Mandi itu
nggak pernah mandi. Yang pernah mandi itu mandi. Loh, tapi kecipit turun dong. Sakralnya bilang, ayo pegang sumur yang netes dari lubang situ. Itu kebodohan saya di masa lalu. Dulu. Tapi saya memahami pengalaman yang dulu kita datangi karena tidak punya pengertian. Ya. Entah kenapa dia baru kesaksian. Iya bu. Habis dikasih mandiin kembang 7 rupa, ternyata tuh bu, apa namanya ya? Muti. Bahasa Jawanya apa ya? Bukan muti. Jadi tadi dipakai bahasa Jawa. Mengkhususkan diri. Jadi ketemulah satu bidadari katanya tuh. Dia dikasih satu kembang. Nah ini dia. Cincin. Benda pokoknya. Dikasih benda ke saya. Saya bilang ya sama aja itu rekan bilang. Kamu pakai susuk. Saya bilang gitu tuh. Ada susuk yang paranormal masukkan. Ada juga susuk yang baru titisan. Itu beda tipis. Kalau orang ya nggak ngerti, nggak akan bisa kupas. Nah ini dia. Jadi itu dia udah ngaku tuh, ya nggak tahu dia mau pentahiran apa enggak. Tapi saya bilang begini, saya lihat di belakangmu, ini saya bikin pengakuan ya. Ada satu bidadari dari belakangmu, kamu jalan, ya loh, bidadari itu pakai kain panjang begitu loh. Jadi kalau bidadari jalan begini, kainnya begini. Saya bilang begitu, ada daya khususnya. Makanya kan dia bilang, rekan saya bilang gini, penariknya, nah ini dia. Siapa yang pakai penarik hari ini? Iya tuh. Orang ya kalau di dalam Tuhan pakai penarik, orang bisa melihat cantik. Tapi kita yang di dalam Tuhan gak akan lihat itu cantik. Percaya, ya. Malah orang yang sudah mengerti pelayanan supranatural melihat orang itu apa? Nih. Ini malam hari ini siapa yang sering datang ke tempat-tempat begitu bertobat lah, ya. Gak ada penarik, gak ada penglaris, semuanya tipuan. Apalagi kemarin ada tim dari sini tunjukin di foto, saya udah bisa lihat. Tuhan ngasih ngomong begini, satu kata yang keluar, bawa hidupmu kepada Tuhan gembala yang baik. Jadi saya nggak tahu bagaimana Tuhan bawa hidup saya tuh aneh, ya. Sorry ya, wajah saya pas-pasan begini, dibawa kemana-mana lebih power. Ya, jadi saya bahkan dengan wajah pas-pasan dibawa ke Romo, dibilang apa? Orang ini baik. Diramal, bawa foto saya, nggak apa-apa orangnya baik. Ayo, kan lucu orang nggak pernah percaya dengan saya. Ternyata foto saya, makanya kenapa saya setiap ada di handphone saya di WA saya taruh foto. Karena apa? Biar orang yang ketemu saya penasaran dibawa ke orang-orang yang nggak jelas. Pasti saya punya nilai plus. Karena apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di ladang yang berumput hijau. Dia memimpinku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saya ulang kembali kesaksian saya. Handphone mesti dicas. Ya. Bagaimana saya punya hidup di
disantet 3 kota 3 perempuan. Nah ini dia. Ya, 1 bulan setengah. Tapi Bapak Yahweh sayang kepada saya. Dokter bilang ini sampai saya dikasih morfin. Pantas tebus obat di mana-mana nggak nemu. Adik saya bilang begini, Mas, itu yang kamu minum ada morfinnya. Jadi setiap kamu minum pasti tidur. Saya kan dulu obat, nggak pernah tuh namanya tidur. Tapi udah tahu di obat itu dibikin apa. Setiap saya minum tidur. Cuma saya bilang ini Tuhan, dulu waktu saya begini nggak apa-apa. Tapi setelah saya di dalam Tuhan, barang yang najis masuk dalam hidup saya. Ya, satu hal kekejian. Tuhan nggak mau. Nah, malam hari ini, jangan sampai gembala yang baik, ya, melihat ada yang banyak najis-najis dalam diri kita. Itu yang harus kita keluarkan. Supaya apa? Kita bisa menawan, kita bisa menangkis musuh-musuh yang kita tidak bisa lihat. Cuma satu kata yang saya hadapkan kepada Tuhan cuma begini. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Kamu panggil, kamu pilih, ya. Kamu jadikan saksi Kristus di akhir zaman yang militan, yang punya satu hal, integritas. Nah ini dia. Ini Rosita Hari kalau nggak salah dari Palopo ini Sulawesi. Wes mantap. Kenapa ya banyak kan menyaksikan saya ini orang-orang Sulawesi? Atau saya penginjilan lagi ke Sulawesi tapi nggak mungkin jauh banget. Ya, usia saya udah beda. Cukuplah saya keliling Indonesia. Kalau mau ketemu saya, datanglah ke Jawa Tengah. Ya, bagaimana Tuhan katakan buat Rosita Hari pada hari ini? Banyak perubahan-perubahan yang akan kamu lihat dalam beberapa hari ke depan. Seperti yang Tuhan katakan dalam hidupmu, ya. Rosita percaya ada pembalikan keadaan kondisimu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Karena satu hal yang Tuhan akan bawa dalam hidupmu adalah kebenaran. Kebenaran yang kau miliki tidak diombang-ambingkan oleh apapun. Lihat, aku dibela. Seperti ada orang kerjain kamu, ada orang yang menjatuhkan kamu, tapi Tuhan katakan begini, aku pegang dan aku atur langkah-langkahmu yang ke depan. Dan kamu akan lihat progres Tuhan yang terbaik akan terjadi dalam hidupmu. Haleluya, amin. Nah ini nih, ada Asriel, nih tulis. Nanti Asriel, siapa tadi? Ana, satu lagi? Abel, orang Israel toh? Nah ini lagi jatuh cinta sama saya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus cinta dan tinggallah semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Tuhanku. Amin, amin, amin. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Tuhanku. Oh hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Amin. Gembala yang baik, kita harus punya cinta makin dalam, makin dalam, makin dalam. Jadi saya nggak peduli omongan orang. Yang saya peduli omongan daripada Kristus. amin. Kalau orang mencibir, terserah. Tapi kalau orang mencintai saya, alhamdulillah. Ya, jadi buat malam hari ini Opung Karisa, nah ini dia yang di Facebook. Ada banyak kesukaan Tuhan yang seperti kamu akan lihat dalam beberapa hari ke depan. Opung akan tertawa bagaimana Tuhan membawa kau menari di dalam satu hal sukacita. Karena apa yang sedang kau butuhkan, seperti yang kau sedang didik orang-orang di sampingmu, itu semua progres akan menjadi satu hal jawaban. Dan engkau akan melihat cara Tuhan mengerjakan isi seluruh keluargamu dalam satu jawaban demi jawaban.
engkau diberkati, engkau diurapi. Haleluya. Amin. Septriana Tanu. Ya oke, yang di Facebook. Ya Tuhan katakan buat engkau satu orang yang punya satu sikap yang benar. Engkau berdiri di sekian banyak orang, tapi engkau harus punya ketegaran hatimu. Jangan kamu terkontaminasi dengan siapapun, ya. Sampai ada perkataan Tuhan yang menetapkan dalam hidupmu, engkau punya satu perkataan itu harus engkau keluarkan. Seperti yang Tuhan bilang, katakan today apa tuh? Today you. Seperti Tuhan bilang dalam hidupmu, ya. Yang terbaik pasti akan kau lihat dan kau rasakan, Septriana, ya. Engkau tidak memberi satu hidupmu dalam satu ketidakyakinanmu, tapi engkau akan memberi satu hal. Kapasitasmu adalah berkata kepada Tuhan, terima kasih kalau Tuhan memberikan aku kepercayaan. Ada banyak satu kemenangan demi kemenangan yang akan kau raih. Haleluya. Amin. Oke. Urala masyikara lama, coba turunin lagi. Urala masyikara lama. Yes. Selanjutnya yang kelima, kebaikan dan kemurahan Tuhan kekal untuk seterusnya. Di ayat 5 yang tadi, ya. Bagaimana seumur hidup kita akan selalu ada penyertaan Tuhan bagi setiap kita hari lepas hari. Ratapan 3, 22 dan 23, baca nanti ya. Bagaimana pengembala membawa kita kepada hidup yang penuh dengan satu hal, keselamatan. Saya simpulkan tentang gembala yang baik malam hari ini. Percaya kepadanya dalam setiap keadaan hidup kita, dan bersukacita dalam bimbingan dan pemeliharaan Tuhan. Jadi orang yang di dalam Tuhan buat hari ini, gak usah takut dan gak usah gelisah, ya. Tuhan mau katakan buat Yana siapa tuh? Mana? Jason. Bisa. Ya, Yana yang ada di TikTok, Yana Magda ya. Ini yang PP-nya warna merah yang di TikTok ya, Yana ya malam hari ini. Bagaimana kamu sedang melihat kehidupan keluargamu? Tangisan dan doamu gak kembali sia-sia. Seperti yang kamu katakan, engkau menjadi satu teladan, engkau akan menjadi satu hal, kerinduan untuk menjadi satu dampak. Apa yang menjadi keputusan dan kerinduan yang terbaik daripada Tuhan akan kau rasakan dan kau kejar. Haleluya. 14 saya coba dipencet. 16. Siapa yang di TikTok yang mau didoakan, tidak apa-apa, tulis komennya ya. Tuhan, kami berdoa buat Ibu Wati yang ada di Zoom malam hari ini. Kasih yang daripada Tuhan akan menyentuh Ibu Wati. Tuhan katakan buat Ibu Wati malam hari ini, setiap langkahmu ke depan ada langkah punya kesatu keyakinan dan kepercayaan. Apapun tangisan doa yang kamu naikkan tentang kehidupan keluargamu, aku akan melihat semua yang terbaik dalam hidupmu berjalan dengan waktunya Tuhan. Dalam bulan-bulan ini, engkau dibuat surprise, ada dengar kabar yang daripada Tuhan. Ada blessing yang tanpa kau mengerti, tapi itu adalah satu hal, terobosan, permulaan kata Tuhan. Baru step by step ada progress. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Banyak penonton untuk berbagi. Oke. Kurala masyikara labara. Ini Deborah NYN ini kalau nggak salah Toli juga ini. Nah kan Shalom, ya benar. Coba Deborah dari Toli ya, kalian satu paket ya Sulawesi ya. Deborah NYN, benar nggak dari Toli?
doanya di Toli-Toli. Oh, betul. pasti Bu Sandy, Gimana kita deh? pasti doa buat Toli-Toli ya. Bisa. Shalom Kak Wisel. Bisa. 1, 2, 3. Itu belum ya. Oke, buat Wisel malam hari ini Tuhan katakan satu hal, jangan suka tawar-menawar di hadapan Tuhan di saat Tuhan mau bangunin engkau. Seperti yang Tuhan mau katakan, bangun dulu benteng doamu yang kuat, supaya kau mampu bisa menghadapi situasi dalam setiap kehidupanmu. Dalam hal engkau melihat ke depan, Tuhan mau katakan jangan main-main ya. Kalau kau punya satu kedalaman akan Tuhan, kau akan menemukan satu hal, jawaban dalam setiap hidupmu. Kau diberkati dan kau diurapi. Haleluya. Oke. Buat Deborah, tuh. Tuhan mau katakan buat kau Bu Deborah, ya. Jangan pernah dengar kata orang, tapi kau harus dengar apa kata Tuhan. Karena Tuhan akan tuntun buat langkah-langkahmu yang ke depan, Bu Deborah. Memang ada market yang terbatas, memang ada market yang kamu tidak berani terobos, tapi satu hal, 8 hari ke depan, Tuhan akan mengerjakan yang tidak pernah engkau pikirkan, dan itu terjadi. Ini Tuhan kasih lihat keuanganmu, ya. Yang kamu butuhkan di tangan orang, dan itu akan dikembalikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Itu buat engkau punya marketmu yang ke depan. Haleluya. Amin. Maya Golan dari mana nih ya? Shalom Shabbat. Amin. Sahabat. Hari ini sahabat. Oh, brothernya Azriel. Oke. Maya Golan masih saudaranya. Sister, my brother. Oh, Maya Golan tuh kayaknya kakaknya ya. Kalau asli kan my brother. My brother tergantung My brother tergantung adik atau kakak itu biasanya. Oke, shalom. Salam kenal ya buat Maya Golan. ya Maya Golan. Oke, buat Maya Golan Tuhan bilang begini. Nanti ada message, coba boleh diketik pakai handphone mami. Bilang tulis bulas Maya. Titik doang. Banyak pengajaran buat engkau alami Maya Golan yang daripada ilahi malam hari ini. Banyak banget. Bagaimana engkau punya satu tulisan karangan, engkau akan menciptakan buku demi buku tentang kisah negaramu, ya. Walaupun engkau masih muda, Maya Golan, ada progres yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Dalam waktu dekat ini, ya, seberapapun yang engkau tulis tentang buku-buku tentang kehidupan, tentang hidupmu maupun negaramu, nanti di suatu saat yang tepat Tuhan akan memanggil kau dan akan mempromosikan kau. Yes. Ya, jadi ada tulisan tanganmu, ada buku yang kau buat, ada satu gambar-gambar yang tertunda dengan cara Tuhan yang ajaib, itu akan muncul ke permukaan. Haleluya, amin. Ya, nanti dibalas ada di Translator. Di tempatnya Yohana ya, dibalas speak English-nya, message-nya. Oke, coba 18. Maya Golan, amin, haleluya. Oh. Oke. Oh, udah dijawab langsung message-nya. Oke. Ada lagi yang mau didoain, ditanya? Amin, haleluya. Ya, Pak. Alpha and family God the hair with you. Kamu dan siapa? Family God the Lasma, kita adalah keluarga Gueta, itu bersama kamu. Oh, oke, amin. Yes, amin. Thank you Maya Golan, salam kenal. Coba Bu diklik yang 5 pesan itu, diklik lagi. Ini apa ya? Tadi ada yang ngomong Shalom rindu buat tim Ibu Lasma. Oh iya. Terima kasih buat Pisar ya. Oh, mohon. Salam balik dari Menara Doa Polo Semarang, Jawa Tengah. Oke, kita akan pujian. Apa ya?
kosong siapa ya? Nggak bikin namanya ya. Kamu senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhanku menyenangkanku. Tuhanku menyenangkanku. Shalom ibu yang nonton di Zoom, boleh saya lihat wajahnya? Tadi muncul dengan suaminya ya. Kalau ada saya tutup, saya nggak akan doain ini. Yang nonton di Zoom, minta nih suami istri. You should come to our country Israel. Kamu harus datang ke negara Israel kan? Iya, saya. Yes. Iya. Oh, kamu harus datang ke negara Israel. Ya, kita akan datang. Yes. Yes. Coming soon. Maya Golan coming soon, Mei atau Juni ya. Tim Menara 20 Holy Land Israel ya. Minta kontaknya. Karena kita lagi berdoa, memang orang tim Menara ada yang berkati. Nah, berkat turun di bulan April, tim Menara berangkat di bulan Mei atau bulan Juni. Sampai ketemu kita buat yang dahsyat di Israel. Ini tadi ini tersembunyi nih. Jadi tidak terang-terangan karena terkoneksi terus. Setiap janjimu tuh, Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Setetes air mata, air mata dalam hidupku. Judulnya apa ya? Setiap janjimu. Janjimu menolong hidupku, janjimu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Menolongku yang aku percaya. Sia Shalom Shabbat juga Jakob Weta Wes. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih. Penolongku yang aku percaya. Ini semua kaum keluarga Gweta muncul dari Israel ya. Jadi saya mengundang yang ada di TikTok, Instagram, Facebook, ya, Zoom yang mau gabung dengan saya. Saya buka deh, harusnya nggak mau saya buka. Yang mau Holy Land sama saya silakan, ya. Tuhan izinkan di akhir bulan Mei atau di awal bulan Juni bersama dengan tim Menara Doa Poluk dan tim-tim rekan dari Lasma sendiri, ya. Karena ada satu jemaat Tuhan mau memberkati pelayanan saya dengan tim untuk berangkat Holy Land, ya. Makanya lagu yang terngiang yang lalu-lalu itu sudah Tuhan munculkan. Apa ini? Salam toleransi. Apa tuh? Korizen Zena. Zena orang luar ini juga. Salam toleransi. Yes, salam juga toleransi. Mau kita tutup, kenapa masih banyak komen-komen ya? Wow, merasa terberkati. Terima kasih, berkasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku.
setiamu. Oke, terima kasih. Even Tots Eventas. and from Israel and you are in Indonesia. Oke. Melody, come, Mel. Speak. Mel, come. Eventam. Ini mau lihat Eventas. Nih. Tutup. Oh, itu ada kok yang Terjemahin dulu bahasa Indonesia. Duduk situ kamu. Come on, last my song, my sofa. Iya. Ayo Lasma ini suarakan sofa bersama saya dan saudara saya. Meskipun saya dari Israel, kamu adalah orang Indonesia. Hi lady. Lele. Ya. Gimana sofa saya? How is your sofa, Jacob? Is okay? Sound sofa-nya? Jacob berarti Mister atau? Mister. Mister. Tanya lagi ya. Mister Jacob, Mr. Jacob, how is the sofa sound? Hey lady. Lady. Kamu yang Ngerti gak? Aku mesti diketik ya. Coba diketik ya. Saya berdoa ibu siapa nih? 82077. Namanya siapa Bu? Oh, I love Indonesia. Kata Jacob, saya cinta Indonesia. Ya. Wes, thank you ya. I like Israel. Very nice. Lisa, like Indonesia, same. Same Indonesia, same Israel. Oke. Ini suaranya gimana nih? Oke, ibu siapa namanya Bu? 820? Yang di Zoom. Halo? Apa namanya ibu? Johanna like bumi. Yang di Oh, Ibu 8. and Johanna like Ibu Titin. Yohana Lek coming. itu melodi tadi. Oke. Seperti Mana booming today. Oke. Yohana Bapak di dalam nama sepertinya Yesua bumi, Hamasiah kami sepertinya berdoa bumi buat hari Ibu ini. Livin malam hari ini. Thank you. Setiap progres rencana yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan Ibu Livin, semuanya berjalan dengan baik. Thank you. Satu hal yang Tuhan katakan buat engkau Ibu Livin, jangan pernah engkau merasa takut dan bimbang tentang hidupmu. Kuasa kegelapan sedang membuat engkau jatuh, tapi malam hari ini terjadi kelepasan dan pembebasan. Seperti yang kau katakan di atas anak-anakmu, bangun satu pasukan doa, bangun kehidupan spiritmu, supaya kau bisa melihat setiap kehidupanmu di bawah Tuhan berbeda. Dan Tuhan mau katakan tidak ada satu hal kekalahan dalam hal keuanganmu dan ekonomimu, dan kau akan mengalami terobosan demi terobosan. Engkau diberkati, engkau diurapi dalam nama Bapa Yahweh. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Lagu yang Israel gimana kemarin kamu punya lagi? Kalau kamu lupa. Kemarin Bu Yohan, Bu Mabel. Bukan. Kok lupa Ibu? Saya dulu bilang nyanyiin. Bukan, ada lagi yang barunya. Oh, Yang lain nih. Alaman. Mana sempet Ibu bukan. Di alam kita. Dan Israel. Ada itu kamu bilang. Shalom. Ibu aja dulu. Shalom. Apa itu? Shalom. 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 Israel penuh shalom. Shalom. Shalom.
untuk keluarga Gueta. Saya akan doakan untuk kamu juga. Doa berdamai di Yerusalem. Doa berdamai di Yerusalem. Doa berdamai di Yerusalem. Yerusalem penuh damai. Shalom, 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 shalom. Yerusalem penuh damai. Yang lain-lain. Keluarga Gueta yang tadi satu grup minta didoakan. Karena didoakan dan saya akan juga Dan mendoakan kami juga kalian satu keluarga semua. akan mendoakan ibu dan menara katanya. Oke. Gueta. Oke. Gueta atau Jacob Gueta, kan satu grup Jacob ya sama Gueta, semuanya iya. tadi Iya, kan semua. anak-anak. Karena kamu di situ, Melo di sini bilang saya mau doain satu keluarga. Saya yang translate Inggris. Alright, Jacob. No, kenceng itu. Okay, Jacob, I will be translating for the prayer in English. Jawab dulu, oke nggak? Dengar nggak? Coba Jacob, can you hear? kasih komen dulu di situ. Ada komennya gimana ya? Coba, saya mau berdoa buat kamu. Komen di situnya, oke nggak? Ya kamu aja, kamu Jacob, ngomong. can you Can you hear my? Jawab dulu, saya punya suara. Ibu punya bakat tunjuknya, nah. Oh semua pada masuk, Gabriel Gueta semua masuk semua ini. Saudaranya masuk loh. Jacob Gueta, my brother, Shalom, masuk banyak. Coba jawab dulu. Jacob. Apakah kamu bisa mendengar saya semua berdoa? Can you hear Prophet- our voice? prophetic. It's because I am going to lead our prayer. Prayer for all of the Gueta family. Lasma Aisyah. Semuanya semua Lasma Aisyah Luya. For the Gueta family, we are going to lead the prayer for you all. Nggak, belum jawab. Respon coba. Dia nggak respon. Kemarin ada Ana ya, ada Ana. Kenapa dia nggak jawab? Responnya coba. Please respond in the chat. Mau doa prophetic. We are going to do the prayer prophetic. Nggak kedengeran suara kalian. Test. Ulang lagi, ulang lagi. For the Gueta family, we are going to lead our prophetic prayer to all of them. Please respond in the chat. Ya, Ibu Melani, Shalom. Ibu Melani yang mana ya? Nggak ketemu, saya bingung banyak nama Melani ini. Ya, chat saya ada di YouTube saya ya, Ibu Melani, ada nomor kontak saya. Chat mana yang namanya Ibu Melani ya? Saya bingung yang mana ini. Gueta, family, effort, apa itu? Itu Your yang prayer. Ini ya, we will Gueta itu coba. Will all Gueta family are always. Kita semua Gueta keluarga. Apa sih? Mana handphonenya? Handphone mamamu dong. Oke, Melani Lapas, Bulu Semarang. Kapan mampir dong, Ibu Melani ke tempat sini? Berarti kamu udah bebasnya dari Lapas ya? Saya tunggu ya di Menara Doa Porux Ibu Melani. Semarang. Kata Gabriel Gueta, kita semua keluarga Gueta akan selalu bersamamu Lasma, dan saya akan kirimkan doa saya untuk semuanya. Semuanya akan berdoa ya kan? Iya, Prayer semuanya akan for you, berdoa. prayer.
Oke, nanti kamu yang ketik pakai bahasa Inggris, saya akan berdoa. Enggak ketik situ Bel. Message prophetic keluarga Gueta. Uralaba shikarala barala barala shikarala barala 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 shikarala barala. Bapa, di dalam nama Yesus HaMashiach, Bapa besar Gueta, Tuhan katakan buat engkau seluruh keluarga, engkau dibawa Tuhan untuk kembali ke dalam kasih yang mula-mula. Ada banyak kedalaman yang akan kau lihat dalam beberapa hari ke depan. Khususnya buat Jacob, engkau punya tangisan dan doa yang begitu kuat tentang kotamu, tentang keluargamu. Seperti yang kau katakan, kapan keluargaku bisa kembali seperti sedia kala Tuhan. Engkau banyak berdoa pagi, siang, dan malam. Seperti yang aku katakan dalam hidupmu, Jacob, tetap percayai progres rancangan Tuhan dalam hidupmu. Ya dan amin. Suara-suara kebenaran. Ada perkataan-perkataan yang kau dapatkan dari Ilahi dalam beberapa hari ke depan ini. Akan kau dengar kabar berita dari setiap pemerintah dimanapun engkau berada. Di satu sisi, pemerintah akan memperhatikan satu keluarga di dalam hal ada kasih yang begitu kuat. Engkau akan masuk dalam satu komunitas yang kau tidak pahami. Tapi ada satu komunitas yang dimana akan mempromosikan hidupmu dan akan mendeklar tentang kejadian, tentang musim yang berbeda di atas bangsamu Israel. Aku tahu kerinduan hatimu. Aku tahu bagaimana engkau menyangka dirimu. Seperti yang kau katakan, aku sudah mematikan semua keinginanku akan dunia ini Tuhan. Tapi bagaimana respon hati yang hancur di hadapanku malam hari ini? Jacob, dengar, suaramu sudah diperdengarkan. Dan kau akan mendengar kabar yang baik tentang bangsa. Orang tuamu, Mam, kadang berkata begini, Jacob, bawa bangsamu bagi kemuliaan. Jacob, jangan pernah tinggalkan kasihmu atas bangsamu. Engkau berdiri di atas keluargamu, dan kau menjadi satu tongkat kepemimpinan buat masa-masa yang ke depan. Ada satu bagaimana engkau akan ditempatkan berhadapan dengan pemerintah setempat. Buka semua yang rahasia-rahasia ilahi tentang bangsa yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Engkau diberkati, biarlah keluargamu menjadi satu center pergerakan ke depan. Berkat penyertaan malaikat Gabriel Mikael, berkat Abraham, Ishak, Yakub, engkau terima dengan iman dalam nama Bapa Yahweh. Haleluya. Amin. Oke. Doa buat damai di Yerusalem. Doa buat damai di Yerusalem. Bapa, di dalam nama Yesus HaMashiach, kami berdoa buat Nathan malam hari ini. Dalam ketegaran kekuatan yang daripada ilahi terjadi buat hidupnya. Kami berkatakan buat Nathan malam hari ini, tenang, keberanian, spirit yang begitu kuat akan kau rasakan dalam beberapa hari ke depan. Yang terbaik daripada Bapa Yahweh malam hari ini memberi kau kelepasan dan kelegaan. Seperti yang kau berkatakan, Tuhan kirimkan orang yang tepat untuk bisa membantu dalam setiap apa yang akan aku lakukan dan engkau kerjakan. Engkau diberkati, engkau diurapi. Dalam nama Bapa Yahweh, terima dengan iman. Haleluya. Amin. Elia Gusta lagi, wes satu paket ini. Doa berdamai di Indonesia. Doa berdamai Bapak Yerusalem di Indonesia. Bapak Yerusalem, doa berdamai di Indonesia.
Indonesia penuh shalom. Elia Goita masuk lagi saudara. Shalom, 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 Indonesia penuh shalom. Oke, saya selesaikan acara malam hari ini. Kami berdoa buat yang menyaksikan live di tempat ini maupun siaran ulang. Engkau Tuhan yang akan menyentuh. Ya seberapapun yang kami bagikan tentang kebenaran, pengurapan hikmat-Mu ada di atas setiap orang yang menyaksikan. Apa yang menjadi satu hal pokok kerinduan, doa kesembuhan, doa minta berkat, doa minta kelepasan di atas umat-Mu, terjadi yang terbaik. Karena kami tahu Kau adalah gembala yang baik, yang memberi satu penentuan buat langkah-langkah kami yang ke depan. Diberkati menara doa Poluk dan timnya. Diberkati Pak Wasungkok yang sudah menjadi satu saluran berkat bagi hamba-Mu. Setiap taburan yang dikerjakan Pak Wasungkok buat menara dan Adonai dan Lasma, Amin. kami minta 100 kali lipat dengan cara yang ajaib penyertaan-Mu di atas Pak Wasungkok. Biar setiap apapun yang dilakukan, penundaan atau ada permasalahan, Engkau Tuhan yang punya jawaban. Amin. Diberkati istrinya, ketiga anak mantu dan cucu, keluarga besar, karyawan dan staf, dan para koleganya. Terima kasih buat progres pembangunan Mall Paragon yang kedua. Biar Tuhan siapkan keuangannya, Tuhan siapkan orang-orang yang tepat, pembangunannya berjalan dengan baik. Diberkati Pak Prabowo dan Pak Gibran. Roh takut kepemimpinan yang daripada Bapak Yahweh turun di atas pemimpin bangsa kami Indonesia. Diberkati keluarganya, diberkati RT, RW, lurah, camat, wali kota dan bupati dan gubernur. Diberkati para menteri, diberkati para panglima darat, udara dan kepolisian. Diberkati dimanapun saksi-saksi Kristus berada. Biarlah berkat pengurapan, kesaksian, memenangkan banyak jiwa ada di atas para saksi. Kalau kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan Engkau. Pulang dan bawalah berkat yang terbaik yang datang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan apa yang dipegang di Sabtu ke depan dikerjakan Bapak Yahweh berhasil. Yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. Oke, see you. Keluarga Goita itu dari ketua Benyamin Netanyahu. Haleluya. Dok, panggilan di satu pemerintah setempat. Dia mengatakan kita sehat. Dia mengatakan kita sehat semua. Give you health. Greeting for my uncle. Ini salam dari Paman Benyamin Netanyahu dan Sarah Netanyahu. Dia telah memberikan kamu kesehatan. Amin. Dari suku Benyamin ya. Puji Tuhan. Ini apa? Presiden waktu itu. Iya. Benyamin Netanyahu. Iya. Presiden, Perdana Menteri. Coba speak English. Kalau kau di sini kan, Perdana Menteri Israel. Jesus permission us in June Holy Land, in Holy Land. tim menara. The tower of the team Go to Israel. will go to Israel. Yeah. Pray buat maninya. Amin. Haleluya. Elia Goita. Oke. See you. Haleluya. Oke. Amin. Shalom. Shalom.
Israel. Yerusalem. Our prayer follows this Jerusalem. Oke, shalom buat semuanya. Kita ada pengumuman. Besok kita ada persekutuan Adonai jam 5 sore di tempat ini, Menara Doa Pollux di samping Mall Paragon Hotel Po. Jangan lupa bagi saudara-saudara yang ada di wilayah Kota Semarang bisa datang onsite di tempat ini. Jika saudara-saudara ada di luar kota, bisa mengikuti ibadah online Persekutuan Adonai di channel YouTube, juga TikTok, Instagram, juga Facebook dari Lasma Sianturi. Adonai mempunyai program podcast ABLM. Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Pastor Lasma Sianturi bisa chat ke WA 0877 8826 0871. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin melihat episode-episode ABLM berikutnya, ABLM yang sebelumnya atau nanti akan kedepannya, bisa dilihat dari TikTok, juga YouTube channel dari Lasma Sianturi. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri, Shalom. 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 Sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati.